Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Rohmat di channel Min Tekno. Setelah setahun lebih perilisan Poco M3 smartphone yang dijuluki The New Entry Level Killer, banyak cerita yang ingin saya sampaikan tentang si doi ini. Sebenarnya alasan saya pakai Poco M3 dalam jangka waktu yang lama, dan baru bisa bikin video review adalah pengen tahu aja kapabilitasnya. Karena banyak isu di luar sana Poco M3 bermasalah. Entah itu isu WiFi yang lemah, terus tiba-tiba smartphone-nya mati total, hasil kamera yang kurang bagus, dan lain sebagainya. Meskipun di balik isunya itu ada nilai lebih dari Poco M3, yang sampai saat ini jarang dimiliki di kelas harganya di brand manapun. Jadi buat kamu yang mau beli Poco M3 di tahun 2022, tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube Min Tekno dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan informasi tentang gadget murah dan menarik lainnya. Pertama kita ulas bagian yang mencolok dari Poco M3 yaitu soal desain. Ada yang bilang desain back covernya mirip karakter game Among Us, plus ada pilihan warna yang fresh seperti warna kuning yang menambah kesan kerennya. Lalu permukaan bodi si Poco M3 punya desain bertekstur mirip kulit, jadi grip dipegang itu enak dan tentunya nggak mudah meninggalkan bekas di jari. Tapi saran saja wajib pakai softcase ya, karena bodinya tergolong cukup licin. Terus buat bobotnya sendiri, Poco M3 saya bilang cukup ringan, hanya 198 gram. Dengan bodi yang tergolong tipis padahal menggendong baterai sebesar 6000 mAh. Setahun lebih pakai, bodi Poco M3 saya ini masih cukup mulus dan build quality-nya pun saya rasa cukup mantap ya, karena beberapa kali jatuh itu masih aman-aman saja. Intinya saya suka dengan desain dan build quality di Poco M3. Bukan cuma desainnya yang unik, Poco M3 ini dibekali layar IPS seluas 6,53 inch dengan resolusi Full HD+. Buat kualitasnya sendiri jelas sangat bagus di kelas harganya kalau dibandingkan dengan brand lain yang masih pakai resolusi HD+. Buat nonton Netflix pun Poco M3 udah pakai UHD L1 ya, jadi bisa pakai resolusi Full HD. Soal sensitivitas layar, saya rasa Poco M3 udah sangat baik ya buat mengetik dan di tes bermain real drum pun juga sangat lancar. Mungkin kekurangan dari layar Poco M3 ini adalah soal brightness ya, yang hanya 400 nit. Jadi terlihat kurang terang meskipun kita udah set mentok. Kalau kita pakai di luar ruangan atau di bawah sinar terik matahari. Tapi kalau dipakai di dalam ruangan sih masih oke-oke saja ya. Berikutnya, perihal MIUI, Poco M3 udah dapat beberapa kali update. Dan saat video ini dibuat masih di MIUI 12.5 dengan balutan Android 11. Kayaknya sih bakal dapat update ke MIUI 13. Soal fitur masih sama ya, ada mode game, terus ada fitur tambahan, pembersih speaker, dan tentunya masih ada iklan. Pengalaman jauh saya pakai akhir-akhir ini sih ada beberapa sedikit kendala ya, entah itu bug atau masalah si Poco M3 ini. Itu sering loading lama pas kita mulai menghidupkan smartphone-nya. Biasanya cuma berhenti di logo Poco atau MIUI. Ini jadi hal yang menjengkelkan sih bagi saya, dan saya sempat share di forum ternyata cukup banyak yang mengalami hal yang sama. Dan yang paling parah katanya ada yang sampai tiba-tiba mati total, alias matot. Entah ini terjadi di produksi Poco M3 yang pertama atau enggak. Buat teman-teman yang tahu bisa share aja ya di kolom komentar tentang masalah ini. Kita hanya bisa berharap aja semoga Xiaomi bisa mendengarkan keluhan ini dan bisa kasih solusinya. Nah, kalau soal kelengkapan sensor, Poco M3 lengkap ya, nggak ada yang dikurangi. Masalah keamanan pun juga komplit dan responsif, baik itu pakai fingerprint ataupun face unlock-nya. Fitur-fitur seperti infrared blaster, FM radio, jack audio juga masih ada. Asiknya, si doi ini juga pakai dua mikrofon dan dual speaker. Buat suara speakernya sendiri jelas lebih keras dan emang lebih enak ya dibandingkan single speaker. Untuk contohnya kira-kira seperti ini. Selanjutnya soal performa, Poco M3 pakai prosesor Snapdragon 662, prosesor yang punya manajemen irit daya. Dibangun dengan fabrikasi 11 nanometer dengan 8 inti Kryo 260 berbasis Cortex A73 yang dibekali GPU Adreno 610. Dilihat AnTuTu Benchmark, si doi mendapatkan skor sekitar 178 ribuan. Pengalaman pakai sejauh ini masih nyaman saja ya, buat buka beberapa aplikasi sosial media pun masih tergolong lancar.
dengan unit yang kita punya yaitu varian RAM 4/64 GB, di mana menurut saya varian RAM ini masih cukup memenuhi kebutuhan saya. Kalau dirasa kurang juga ada varian yang 6/128 GB. Sedikit info aja, kalau penyimpanan 4/64 GB di Poco M3 pakai tipe UFS 2.1 dan varian 6/128 GB pakai UFS 2.2. Intinya perbedaan UFS ini menjadikan varian 6/128 GB punya kecepatan yang lebih cepat dibandingkan 4/64 GB. Buat sinyal seluler Poco M3 lancar ya teman-teman, nggak ada masalah, dan jaringan pun masih di 4G, jadi bukan di 5G. Buat sinyal WiFi, ini nih yang jadi masalah di Poco M3, yang saya rasa kurang begitu kuat dalam penangkapannya. Saya tes dengan produk Xiaomi yang lain dan dengan brand lain, Poco M3 ini sangat payah dalam penangkapan sinyal WiFi. Ini menurut saya bisa jadi deal breaker buat teman-teman tahu ya soal masalah ini. Kalau mau beli Poco M3, perlu dicek-cek lagi, kalaupun masih ada garansi, tinggal bawa aja ke service centernya. Selanjutnya, performa buat bermain game Poco M3 saya bilang masih oke ya. Pas kita tes bermain game Mobile Legends bisa mendapatkan settingan grafik ultra, refresh rate tinggi, namun untuk hack frame rate-nya masih belum ada. Saat main selama 1 jam, FPS bisa stabil di 60-an FPS, suhu sekitar 42 derajat Celcius, baterai berkurang 12%. Di game kedua yaitu PUBG Mobile bisa mendapatkan settingan di Smooth High dan mentok di Balance Medium. Saat main masih tergolong lancar meskipun gyronya nggak smooth karena masih pakai gyro software, tapi sejauh main sih tergolong masih menyenangkan menurut saya. Dengan FPS kisaran 40-an FPS, main selama 30 menit baterai berkurang 6% dengan suhu sekitar 39,9 derajat Celcius. Sedangkan buat bermain game super berat yaitu Genshin Impact di settingan lowest 30 fps, awal-awal main sih masih cukup playable ya, tapi setelah 10 menit main terjadi lag dan patah-patah. Pas ada musuh, perkiraan FPS bisa drop di bawah 20-an fps. Suhu main selama 30 menit kisaran 46 derajat Celcius, baterai berkurang 10% saja. Intinya soal performa bermain game Poco M3 ini saya bilang masih cukup baik, menjalankan game-game yang nggak terlalu berat, seperti Mobile Legends, Free Fire, COD Mobile, maupun PUBG Mobile. Kalau game berat sih saya rasa kurang rekomen. Untuk urusan daya sendiri, Poco M3 pakai baterai berkapasitas 6000 mAh. Dalam pengalaman saya bisa diajak seharian penuh, pemakaian kasual ala saya buat sesekali bermain game dan sering buat buka YouTube dan dengerin musik, screen on time bisa sampai 18 jam. Buat pengecasan, Poco M3 udah dibekali dengan kepala charger 18 watt. Ngecas dari 10 sampai 100% penuh membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Buat pengecasan masih tergolong oke ya Poco M3 ini menurut saya. Kalau soal urusan kamera, Poco M3 pakai triple kamera dengan rincian 48 megapiksel sebagai kamera utama, 2 megapiksel sebagai kamera depth dan makro. Sayangnya masih belum ada kamera ultrawide ya teman-teman, sedangkan kamera depan memiliki resolusi 8 megapiksel. Buat fitur kameranya pun Poco M3 cukup komplit ya, ada mode portrait, mode malam, panorama, mode RAW, dan juga ada mode Pro. Kalau ngomongin hasil jepretan kamera Poco M3 ini, jujur saya kurang suka sih. Dynamics-nya itu kurang, terutama buat warna yang dihasilkan tidak natural, cenderung over ketika kita pakai AI ya. Di beberapa kondisi juga ada yang kuning hasil gambarnya. Soal kamera ini jadi poin penting sih dari Poco M3 yang kurang begitu oke menurut saya. Karena saya pernah pakai Redmi 9 yang punya kelas harga yang sama, tapi Poco M3 ini emang kurang banget hasil di foto kameranya. Akan tetapi hasil foto di malam hari Poco M3 jauh lebih bagus ya dibandingkan hasil di siang hari. Terlebih si doi juga ada mode malam yang jadiin hasilnya lebih terang ya di tempat yang kurang cahaya.
Dan buat perekaman video, Poco M3 hanya mentok di resolusi 1080-30 fps tanpa stabilizer. Dan hasilnya menurut saya juga kurang bagus, terutama produksi warna yang kekuning-kuningan. Namun soal audio udah oke karena si Do ini pakai dual mikrofon audio. Dan dia hasil perekaman kamera belakang Poco M3 di resolusi 1080-30 fps. Kita buat jalan hasilnya seperti ini, nggak ada stabilizer. Ya pasti hasilnya akan goyang ya. Gimana menurut teman-teman hasilnya? Dan sekarang kita lihat untuk autofocus. Oke, autofokusnya juga cukup cepat ya. Meskipun di sini untuk dynamicsnya agak terlalu terang dan cenderung di tempat yang gelap agak gelap. Oke, dan dia hasil perekaman menggunakan kamera depan dari Poco M3 di resolusi 1080-30 fps. Ya seperti ini kita buat jalan. Oke, kita lihat backlight. Apakah wajah saya masih kelihatan? Yap, karena nggak ada stabilizer, otomatis kemungkinan hasilnya akan goyang ya untuk kamera depan. Sama juga dengan kamera belakang yang nggak didukung dengan stabilizer. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan. Saya katakan Poco M3 setelah 1 tahun pemakaian bener-bener jadi smartphone entry level killer. Nilai killernya emang banyak sih. Pertama, di harga sejutaan kalian bakal mendapatkan desain dan build quality yang cakep. Lalu punya layar dengan resolusi Full HD Plus, oke juga buat kualitasnya. Terus bodinya juga tipis dan enak digenggam. Lalu udah pakai dual speaker audio yang mantap buat bermultimedia. Berikutnya memiliki performa yang powerful dan irit daya pakai Snapdragon 662 dan ditopang daya baterai sebesar 6000 mAh. Terus pengecasannya juga cepat yang memiliki output sebesar 18 watt yang sudah disertakan dalam paket penjualannya. Semua kelebihan ini nggak bakal kalian temui di brand smartphone manapun. Yang namanya smartphone tentunya nggak ada yang sempurna ya. Pasti ada juga kekurangan dan beberapa hal yang kalian perlu pertimbangkan sebelum membelinya, terutama buat Poco M3 ini. Kekurangan pertama soal bug di MIUI, yang sampai saat terakhir pakai pun pernah terjadi loading lama saat menghidupkan si Poco M3 ini. Jelas ini sangat menjengkelkan bagi saya. Lalu hasil kamera dan video yang kurang oke kalau dibandingkan dengan smartphone yang lain di harga yang sama. Minusnya juga nggak ada kamera ultrawide dan terakhir masalah penangkapan sinyal WiFi yang kurang kuat. Dan berikutnya ada beberapa hal yang kalian perlu pertimbangkan, yaitu soal update software. Karena si Poco M3 udah setahun dirilis ya. Kalau kalian pengguna yang mementingkan update, saya rasa Poco M3 masih cukup oke dipakai 1 tahun ke depan. Dan apakah saya merekomendasikan buat kalian beli Poco M3 di tahun 2022? Jujur saya juga bingung sih soal ini. Karena di lain hal, Poco M3 punya kelebihan yang killer tapi juga ada kekurangan yang cukup urgen, yaitu soal MIUI dan problem yang cukup meresahkan, dan sinyal WiFi yang kurang kuat. Kalaupun teman-teman beli, pastiin dulu ya unit yang kalian beli itu nggak ada masalah soal ini. Yowes, gitu aja teman-teman video kali ini. Jika dirasa video ini bisa bermanfaat, bisa kalian subscribe, like, dan share channel YouTube Mintekno. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Rohmat dari Magetan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.